كل هذه الأرض ما تكفي مساحة لو نعيش بلا سماحة، وانت عايزنا بحب لو تضيق الأرض نسكن كالجبل. كل هذه الأرض ما تكفي مساحة لو نعيش بلا سماحة، وانت عايزنا بحب لو تضيق الأرض. أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وسلم لا نبي بعده أما بعد. اللهم فصل وسلم على هذا النبي الكريم وعلى آله وصحبه ومن والاه. Al-Mukarram Bapak pengurus Masjid Nurul Hidayah, seluruh bapak-bapak, ibu-ibu, kita hamba Allah yang berhadir, yang dirahmati Allah Subhanahu wa ta'ala. Teristimewa anak-anak kita, para remaja, anak yatim piatu, anak piatu, yatim piatu yang berhadir pada malam ini sebagai binaan pengurus dan jamaah Masjid Nurul Hidayah yang sama-sama kita sayangi, kita cintai, dan tentu kita sangat berharap. Bersyukur kita kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Alhamdulillah, pada malam ini kita telah hadir. Tadinya telah diawali dengan sholat maghrib secara berjamaah. As-sholatu awwalu ala waktiha wal jamaah. Sholat di awal waktu dan berjamaah. Ini merupakan bahagian dari ibadah yang sangat disayangi oleh Allah, ahabbu ilallah. Maka dari itu Bapak Ibu hamba Allah, anak kami, mari kita pertahankan selalu untuk kita berjamaah dalam sholat 5 waktu ini. Salam dan selawat selalu dan tidak bosan-bosannya kita doakan kepada Allah, semoga tercurah buat junjungan alam Nabiullah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Faqala Allah ta'ala fi kitabihil majid, na'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Walladzina amanu wa 'amilus shalihati
sanudkhiluhum jannatin tajri min tahtiha al-anhar khalidina fiha abada. Wa qala aidan walau anna ahlal qura amanu wattaqaw la fatahna alaihim barakatin minas sama' wal ardh walakin kadzabu ba'aznahum bima kanu yaksibun. Sallallahu alaihi wasallam. Pada malam ini bapak-bapak, ibu-ibu, anak kami, kaji yang kita telaah yaitu tentang ibadah, amalan-amalan ahli surga. Kenapa seseorang itu dia bisa masuk surga dan menjadi ahli surga? Itu karena ibadah yang banyak dikerjakannya ketika di bumi. Sesuai dengan Allah sebutkan di dalam firman-Nya, "Wa ma khalaqatul jinna wal insa illa liya'buduni." Tidaklah kami ciptakan jin dan manusia illa liya'buduni, kecuali untuk mengabdi kepada Allah. Itu ibadah kepada. Cuma kadarnya karena awak kau punya hawa nafsu, mencari bumi gola, mencari segala-galanya rasulnya baik. Seakan-akan awak tidak akan pernah meninggalkan bumi, seakan-akan awak akan hidup selama-lamanya. Padahal pikiran itu merupakan pikiran yang sangat keliru sekali. Mata'ud dunia ila qalila. Kehidupan bumi itu hanya sesaat. Buya Hamka menyebutkan bahwa orang meminum air teh yang mani biko tarasuh mani di kerongkongan sesaat. Begitu air teh itulah tiba di dalam paringana dan tarasuh mani mulai. Jadi lalu sesaat itulah yang disebut dengan kehidupan dunia. Yang kedua, Bihanka menyebutkan dalam tafsirnya Al-Azhar bahwa dunia itu merupakan persinggahan sesaat untuk menuju fase alam berikutnya. Jadi persinggahan. Ini yang perlu kita ingat-ingat kembali, Bapak Ibu, anak-anak kami, dia waktu toko sesaat. Dan visi misi kita ke bumi adalah untuk mengabdi kepada Allah, yaitu dengan ibadah yang banyak yang harus kita lakukan. Salah satunya, Bapak Ibu, yang pertama disebutkan oleh Allah di dalam Al-Quranul Karim, wa aqimus shalah, mendirikan sholat. Makanya kita pastikan anak-anak kita itu, Bapak Ibu, nyo bisa sholat, nyo tahu bacaan sholat, nyo mengerti apa yang dibacanya ketika sholat. Subhana rabbiyal a'la wa bihamdi. Maha suci Engkau ya Allah yang maha tinggi. Tahu? Sehingga yang dibaca di dalam sholat itu benar-benar menambah kekhusyukan kita. Dengan kita paham dan tahu dari makna yang kita baca. Kalau tidak bisa awak tahu secara refleks, Bapak Ibu, atau tafsirul mufradat, setidaknya secara umum dari ayat yang kita baca, kita paham makna dan maksudnya. Menambah kisah, menambah khusyuk, menambah muru'ah kita ketika kita dalam sholat.
Sehingga sholat tadi itu apa ibu, taraso nikmat, taraso indah, taraso benar-benar kita berkomunikasi dengan Allah Subhanahu wa ta'ala. Allah menjawab apa yang kita baca, Allah mendengar apa yang kita baca, dan Allah menyaksikan apa yang kita lakukan. Wallahu sami'un alim. Allah itu maha mendengar lagi maha mengetahui. Dari sekian banyak sholat yang kita kerjakan itu Bapak Ibu, yang paling utama itu adalah sholat wajib. Aku yang waktunya, jaga waktunya, jaga kekhusyukannya, jaga cara kita melakukan ibadah. Awwalu ma yuhasabu bihi abdu yawmal qiyamah as-shalah wa in salahat salahat sa'iru amali wa in fasadat fasadat sa'iru amali. Nanti setelah dunia kiamat, yang awal ditanya oleh Allah itu sholat. Sholat yang dimaksud itu Bapak Ibu adalah sholat wajib. Kalau sempurna sholat wajib kita, khusyuk kita melakukannya sesuai dengan rukun dan syarat, maka ibadah lain pun akan menjadi baik dari ibadah sholat yang kita lakukan. Jadi ada rentetannya dengan ibadah lain. Tapi apabila ibadah sholat itu tidak sempurna kita lakukan, maka ibadah-ibadah lain yang kita kerjakan akan rusak. Pokoknya gitu aja anak-anak di koko dari kini Bapak Ibu, supaya nanti semakin gadang, semakin paham, semakin mengerti, semakin asyiknya melakukan ibadah sholat. Kalau napa? Kalian sholat tadi? Ayo. Sholat maghrib tadi? Ayo. Sholat maghrib berjamaah. Itu pun masjid kok. Ibu yang masih di rancak-rancak apa ibu? Kalau ada kamari waktu sholat, itu apa yang masih di rancak-rancak? Kalau di zaman Rasulullah itu, beliau di mana saja berada, beliau mendirikan masjid untuk apa? Untuk menyatukan umat, untuk beribadah kepada Allah. Maka disebutlah masjid itu rumah ibadah, rumahnya Allah, rumah tempat untuk bersujud kepada Allah, bersyukur kepada Allah, bertafakur kepada Allah. Kalau kini Bapak Ibu masih layak pada waktu masa itu, tapi bahas 10, 20, 30 tahun yang akan datang, tak tahu Bapak Ibu. Boleh masih bisa ada waktu masa itu dengan aman, buat tak tahu. Lo berita kabar di TV di luar negeri, orang sedang sholat Jumat, nyotebak lo. Coba bayangkan ya Pak Ibu. Berarti kan tidak aman. Sehingga berhamburan orang tadi, bersimbah darah di masjid. Banyaklah para orang-orang soleh tadi yang meninggal. Walaupun matinya mati syahid, tapi matinya tragis. Dia Pak Ibu Allah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi makanya apa yang bisa kita kerjakan hari ini kita kerjakan. Jangan kita suka menunggu hari esok. Dia apapun ibadahnya, ayo bisa wakil jawab ini karena jadi tunggu lo besok. Ini maaf Bapak, kadang wakil suka mengundur-undur waktu. Jadi kita jaga waktu sholat, kita jaga kekhusyukan sholat, kita jaga muruan sholat itu. Insya Allah Bapak Ibu, sholat yang kita kerjakan itu as-sholatu miftahul jannah.
Dia akan membawa kita dan membimbing kita untuk masuk surga. Sanudkhiluhum jannatin tajri min tahtiha al-anhar khalidina fiha abada. Kami masukkan mereka ke dalam surga, kata Allah. Ini penghargaan yang sangat besar Allah berikan kepada kita Bapak dan Ibu. Jadi sebenarnya Allah terakhir ketika agama Islam Bapak Ibu, ada suatu nikmat, suatu rahmat yang luar biasa. Itu alhamdulillahilladzi an'ama bi ni'matil iman wal Islam. Nikmat yang sangat besar. Ini yang mengajak pada seluruh jamaah, mari kita rubah mindset kita untuk lebih kita mentaati Allah lagi. Mulai besok bulan nanti kita mulai puasa lagi. Kalau kesempatan untuk melatih diri, mempersiapkan diri, mengintrospeksi diri, menyuci diri kita. Kemudian ibadah yang kedua. Ibadah yang kedua, ibadahnya ahli surga itu adalah tilawatil Quran. Tilawatil Quran yang pertama dia tahfiz Quran, menghafal Quran. Disuruh waktu apa Ibu memperbanyak menghafal ayat-ayat suci Allah. Kalau ini wajib alhamdulillah. Lah banyak ini ke rumah-rumah tahfiz. Lalu dari anak-anak itu yang hafal 3 juz, 5 juz, 10 juz. Alhamdulillah. Itu yang kita harapkan Bapak Ibu. Minimal juz 30 itu hafal. Ini yang disampaikan pada anak-anak kita. Bahwa supaya mereka itu bisa tahfiz. Bisa menghafal Quran. Kalau di zaman Rasulullah SAW itu, Nabi secara bergantian membaca ayat suci Al-Quran dalam rangka memantapkan hafalannya. Itu maka dalam awal membaca ayat itu apa itu? Kan bertadarus namanya. Yang satu membaca, yang lain menyimak. Satu dibaca lagi oleh yang kedua, yang ketiga, yang lain menyimak. Tujuannya di mana yang salah, itu nanti yang akan memperbaiki. Di masalah rasa bacahu, dibetulkan. Tapi kalau kita membaca secara bersama-sama, itu tidak ada harus namanya. Ini kan itu yang musim Bapak Ibu. Baca surah Yasin, baca sama-sama. Pak, baca, bu baca. Di masalahnya bisa wakil, kan tidak bisa. Itu kelemahan kalau baca sama-sama. Memang secara efisien waktu yuk. Baiklah Bapak Ibu. Memang secara efisien waktu. Ayo capek kalau baca sama-sama tuh. Tapi tingkat kesalahannya kita tidak tahu. Tapi dengan kita membaca secara berganti-gantian, itu tadarus namanya. Di dalam ayat disebutkan oleh Allah, Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq. Banyaklah kita membaca ayat suci itu setiap malam atau setiap hari. Kau macam mana anak awak kau buat? Suruhnya menghafal ayat malam. Barangnya bisa menghafal dari hari ke hari. Nah, kerjasama awak dengan guru yang ada di tempatnya mengaji.
Jadi kalau tidak itu tidak hafalnya. Kemudian di samping itu Bapak dan Ibu, kalau memang tidak bisa awak menghafal lagi, mungkin karena keterbatasan IQ awak, karena faktor U mungkin, ya kita membaca biasa. Dari awal kita membaca. Di ibadah membaca Al-Quran itu yang sangat disayangi oleh Allah itu kalau awak membaca sendiri Bapak dan Ibu, itu membacanya dari awal. Secara terus-menerus. Sampai nyokate. Niko di awak berarti libatnya dulu di sini. Niko kita lanjutkan balik ya. 5 berarti libatnya dulu di sini. Dalam Ibunya. Jadi 5 awak berarti batik. 5 awak berarti batik. Lanjutkan tadi. Jadi dengan cara yang seperti itu rasa cinta, rasa sayang, rasa memiliki Al-Quran itu akan ada pada diri kita. Mau mencari ketika orang meninggal, tanggal meninggal sana awak, banyak Quran diletak ke kapal lain. Tapi tidak ada Quran membaca. Itu apa letak di sana? Jadi itu Al-Quran itu letak ke kapal lain. Atau perlu letak di sana untuk orang ini. Yang saya tahu Bapak Al-Quran itu makanya letak ke kapal lain itu dia ulang-ulang. Tujuannya kalau ada orang yang datang menjamuak ke sini, nyambi Quran tadi nyoba sasumun 2 sumun, dosa rekat 2 rekat. Sudah dibaca letak Quran itu balik, penjodoh di luar. Tujuannya adalah asifah untuk memberikan hiburan kepada ahli atau obat kepada ahli yang ditinggalkan oleh si mati. Bahkan kalau ditimpa musibah itu kan kadang-kadang Bapak Ibu awakku galau. Galau. Kadang pikiran tak menentu. Jadi makanya Allah sebutkan dalam ayat ketika musibah itu datang, minta tolong ke Allah, wasta'inu bisabri wassalah. Dekatkan diri ke Allah, puji Allah, besarkan nama Allah, berlindung ke Allah, supaya setan dan menguasai tubuh kita di saat musibah itu sedang ada. Di salah satunya didengarkan kepada orang itu tadi bacaan ayat suci ini. Itu dibuat oleh ulama-ulama dulu. Itu kan ada di Minangkabau Bapak Ibu. Di tempat lain yang sudah tahu. Ibu, di disuat kalau apa banyak muat, boleh apa percaya situ betul lah. Tapi bukan untuk semayang, tapi untuk ahli yang ditinggal. Ibunya, itu Quran tadi letak di situ. Di Al-Quran itu kalau seandainya tidak dibaca di rumah awak sehari-hari, katakanlah dari pagi tadi sampai gini atau besok pagi tidak dibaca, ini Quran itu akan bersaksi besok. Bacalah buku Imam Al-Ghazali dalam Ibnu Qayyim Al-Jauziyah, dalam tafsir Al-Ashar, dalam tafsir Ibnu Katsir. Jadi akan bersaksi. Ini Bapak Ibu. Kalau bahasa awak macam itu, anu ada sini tidaknya baca. Udah yang ada di rumah aku, ahli rumah aku banyak, tapi tidak ada yang baca. Ibu udah minta
tapi ya di batang tu. Gadung pamili yo di Pulau. Pas sampai malam pertama ke Sina, jadi orang sedang ngaji. Alhamdulillah. Tapi ada juga Bapak Ibu, ada orang meninggal pun kurang ngaji malam itu. Yang mata-mata saya bergalak-galak dia semakin danduk kesannya sedang ditimpa musibah. Padahal musibah itu kafa bil mauti wa insu. Itu sebagai ujian iman kepada kita. Jadi semakin awak diuji, semakin dekat awak dengan Allah. Bukti awak dekat dengan Allah. Wasta'inu bisabri wa shalah. Kita lakukan sesuatu yang mengingatkan kita kepada Allah. Salah satunya tilawat Al-Quran. Membaca ayat awak malam. Kumpulan anak-anak awak keluarga awak baca sama-sama. Baca ayat mana? Awak lagi ditimpa musibah. Ini Bapak Ibu Allah. Jadi memang kadang-kadang Bapak Ibu karena paham hari inilah banyak. Jika disebut oleh Rasulullah, nanti di akhir zaman itu akan terpecahlah Islam menjadi 70 paham, 70 golongan. Dari masing-masing golongan itu dia merasa benar dari golongan-golongan yang lain. Coba apa Ibu bayangkan, yang satu benar katanya, yang satu ini benar juga katanya, yang ini benar juga, berderek sampai 70. Padahal dari yang 70 itu kata Rasulullah hanya satu yang benar, yang berpedoman kepada Al-Quran dan As-Sunnah. Apalagi hari ini Bapak Ibu, tantangan apa banyak ini. Banyak tantangan lagi. Risiko lewat siapa yang udah ngajar keluar suara Ibu. Sementara di tempat lain udah ngajar tidak bisa keluar suara. Mengaji bisa keluar suara. Dalam saya terganggu. Di Bapak Ibu Allah yang dimuliakan Allah Subhanahu Wa Taala, di mengajak pada anak-anak yang hadir, Bapak Ibu yang hadir, mari kita budayakan membaca Al-Quran setiap hari. Minimal masih maghrib itu ngaji wak. Karena itu gini program pemerintah apa Ibu. Kalau pulang kali mau sampaikan 8 balik 21. 8 balik itu jam 6 sore, 21 itu jam 9 malam. Dalam jam 6, 7, 8, 9 itu awak tak boleh bikin TV. Mengawal bersama anak-anak. Ngaji bersama akan namanya, makan bersama akan namanya, sholat bersama akan namanya, komunikasi bersama akan namanya. Pokoknya wajah anak-anak salam mampir dikocap terbaik. Jadi ada kepedulian awak jualan dan anak bisa lajukan jawab akan dalam. Tapi yang macam itu Bapak Ibu payah mencari. Payah mencari rumah yang dari jam 6 itu sampai jam 9 TV di rumah itu payah mencari. Itulah godaan kita hari ini Bapak Ibu. Yang hebatnya siaran TV kok, nah pas sudah maghrib itu acara calon. Iyalah anak ada menonton, kadang ibunya menonton, kadang bapaknya menonton, kadang kakaknya menonton. Jadi berarti semalam itu hidup TV ya Pak. Itu yang diminta sebenarnya Pak. Dalam rangka apa? Dalam rangka bagaimana kita hamba Allah ini benar-benar kita mentaati Allah dengan ibadah kita, komitmen kita kepada Allah. Salah satunya tadi kita membaca ayat suci. Capek nama kartu-kartu Ibu ya. Ini apa Ibu ya? Jadi sholat, kemudian membaca ayat suci Al-Quran,
Ini merupakan amalan-amalan kita untuk surga. Inilah ahli surga ini. Masih banyak yang lain Bapak Ibu. Jadi makanya dengan kesimpulan saya sampaikan pada seluruh jamaah, perbanyaklah kita melakukan ibadah kepada Allah dan kurangilah hal-hal yang mubazir dari waktu yang disediakan oleh Allah. Kalau nggak begitu manfaat, nggak usah kita pakai yang lain. Ibadah. Bawa anak-anak kita bawa ibadah. Ini apa itu? Pemati kau ada ditentukan oleh Allah kawan. Menjadi di TV anak suami ya meninggal. Nah BCL marah bodoh. Kayu gagah ganteng. Balik ibu masuk. Anda bayar waktu pelajaran di situ apa itu? Orang kayu, orang gagah. Ayam tak dulu. Jujur mati ya. Aku pelajaran di situ. Ini Bapak Ibu ya, mudah-mudahan dengan dakwah yang saya sampaikan tadi bisa menambah wawasan kita dan ketaatan kita kepada Allah, terutama pada anak-anak kami. Mudah-mudahan menjadi hamba Allah yang baik, yang soleh, yang solehah untuk kedepannya. Itu saja Bapak Ibu, lain kali kita sambung. Berbanyak maaf, billahi taufiq hidayah, wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.